Puja Makbullah dengan NIM C1AB21031. Saya merupakan mahasiswa Stikes Sukabumi program ahli jenjang 13. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada Ketua Karang Taruna mengenai cara penyelamatan saat bencana alam. Tentu saja bencana ini terbagi menjadi 3, ada bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Bencana alam yang terjadi karena memang kondisinya kerusakan alam seperti tanah longsor, gempa, angin puting beliung, tsunami, banjir, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kondisi non alam merupakan yang terjadi oleh kegagalan atau dari kegagalan teknologi ataupun perusahaan seperti adanya lumpur lapindo dan lain-lain. Untuk bencana sosial itu seperti adanya teroris, bom, dan lain-lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ini dengan Ismail. Ya, Ketua Karang Taruna di daerah Karawang ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Puja Makbullah. Saya merupakan mahasiswa jenjang S1 Stikes Sukabumi. Nah, kedatangan saya kemari, saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai cara penyelamatan saat bencana alam. Nanti sih mudah-mudahan si pendidikan kesehatan ini bisa paparkan lagi ke teman-teman AA di Karang Taruna. Nah, tujuannya untuk apa sih? Karena kan yang kita tahu ya, kalau kondisi kita itu adalah di bawah kaki gunung gede kan, memungkinkan saja akan terjadi bencana-bencana yang amit-amitnya kita tidak inginkan, tapi kita udah tahu bagaimana sih cara menyelamatkan diri dari suatu bencana. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah A bersedia? Ya, siap bersedia. Jika A bersedia, di sini ada lembar balik ya A ya untuk pendidikan kesehatan sekarang. Sebelumnya saya mau tanya, yang A ketahui tentang bencana itu ada apa aja sih A? Bencana itu ada longsor, ada banjir, ada gempa bumi. Oke. Gitu sih. Kalau yang A tahu, bencana itu sendiri dampak kerugiannya ke kita apa sih ya? Ada dampak materi, ada dampak ekonomi juga, finansial. Oke, betul. Nah, kurang lebih sudah banyak mengetahui ya tentang bencana itu seperti apa. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kembali supaya A lebih tahu juga bagaimana nanti cara penyelamatannya. Di sini saya menggarisbawahi akan menjelaskan bagaimana sih penyelamatan saat bencana alam. Saya menggunakan lembar balik, nanti untuk pulang A akan memberikan saya ke web ya. Nah, di sini ya ada pengertiannya bahwa bencana itu merupakan suatu rangkaian peristiwa yang memang mengancam nyawa, juga mengancam kehidupan untuk masyarakat ya. Faktornya bisa dari faktor alam maupun non-alam maupun sosial, yang tentunya si bencana ini akan mengakibatkan banyak korban ya ayah, baik itu manusia maupun lingkungan, tentu memiliki dampak ke psikologis juga. Nah, di sini macam-macam bencana kan tadi udah menyebutkan ada longsor. Sebetulnya bencana itu terbagi menjadi 3. Ada memang bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Untuk bencana alam tersendiri itu memang disebabkan oleh alam gitu ya. Yang tadi contohnya kayak longsor, gempa bumi, tsunami, banjir. Sedangkan untuk non alam ini yang memang terjadi karena gagal teknologi, gagal modernisasi. Mungkin kita tahu dulu pernah ada lumpur lapindo ya ayah. Nah, itu gagal bencana non alam. Sedangkan kalau bencana sosial itu kayak yang terjadi oleh manusia, kayak misalkan teroris, bom teroris kayak gitu. Nah, itu disebutkan bencana sosial. Nah, lanjut ya, masih semangat kan? Ya. Oke. Nah, sekarang saya di sini akan lebih difokuskan ke bencana alam saja. Tadi disebutkan bahwa bencana alam itu kan ada gunung meletus, ada gempa bumi, longsor, banjir, angin puting beliung. Tahu nggak sih gempa bumi disebabkan oleh apa? Gempa bumi. Kalau gempa bumi ada erupsi, bisa ada dari tanah yang longsor di dalam bumi, ada bisa. Oke, di sini saya akan lebih fokus bagaimana sih cara penyelamatan
ketika memang terjadi letusan gunung ya. Sebelum memang terjadi bencana, kita harus menyiapkan masker dan kacamata hitam. Kenapa? Karena untuk melindungi diri kita dari abu vulkanik. Terus kita harus menyiapkan skenario evakuasi. Nanti kan kalau lagi kejadian bencana itu ada BPBD ataupun yang mengarahkan untuk arah mana kita evakuasi harus kita ikutin. Terus di saat bencana kita tetap pakai kacamata hitam maupun pelindung mata maupun masker. Terus hindari tempat yang terbuka, hindari untuk berada di area lokasi yang tempatnya gunung meletus ya. Terus ketika memang bencana gunung meletus sudah selesai, kita hindari untuk melakukan aktivitas di tempat terjadi letusan karena mungkin saja akan ada letusan susulan. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih ketika ada bencana tsunami maupun banjir ya. Kalau misalnya ada tsunami, itu kan pasti ada gempa bumi terlebih dahulu ya ayah. Kemudian kan air lautnya itu surut dulu secara tiba-tiba. Nah, kita itu harus lari menjauh dari area pantai atau dari area laut kayak gitu ya. Terus kalau misalkan saat ada banjir, kalau ada curah hujan, kita juga pentingnya memasang di handphone BMKG kayak gitu untuk mengukur cuaca. Kalau misalkan cuaca udah mulai ekstrim, maka kita harus lari ke tempat yang lebih tinggi, tapi jauhi juga tempat yang memang banyak pohonnya, karena itu juga akan menjadi sumber petir yang mana melewati si pohon. Nah, terus di sini juga bagaimana sih kalau misalkan saat terjadi gempa bumi nih, kita harus kayak gimana? Yang pertama mah kita tidak boleh panik ya, harus tetap tenang. Terus kenapa harus tetap tenang? Kita bisa menyelamatkan diri kita, juga bisa menyelamatkan orang sekitar. Terus kalau misalkan ada di rumah, carilah tempat yang emang bisa melindungi kepala kita, kayak misalnya di bawah meja. Kalau misalkan memang gempanya kecil, tapi kalau misalkan besar, usahakan kita berlari ke tempat yang lebih terbuka. Nah, sekarang kalau misalkan ada angin puting beliung, bagaimana sih? Kalau angin puting beliung itu kan beda-beda sebetulnya, tapi usahakan kalau misalkan ada pohon yang rimbun dan tinggi, agar memang kita menghindarinya ya ayah, soalnya bisa saja beresiko menimpa kita. Nah, sekarang kalau misalkan ada tanah longsor, bagaimana sih? Yang pertama, kita harus mengevakuasi diri kita dengan berlari. Terus menyingkir juga, kalau tanah longsor itu ada kemungkinan juga banjir. Terus bisa nih kita menggulung seperti terenggiling, kayak misalnya si lutut itu kita menekukan kepala dengan lutut lalu menggelinding. Nah, itu sebagai pengamanan diri kita ketika terjadi longsor. Nah, kalau misalkan penyelamatan bencana ini, selain diri kita yang harus mengevakuasi, kita juga perlu adanya isi tas siaga bencana. Itu untuk apa aja sih? Nah, si isi tas ini terdiri dari kotak P3K, masker, fluid, uang cash, handphone, berkas, dan lain-lain. Ini banyak kegunaannya. Jadi saat terjadi bencana gempa, kita lari membawa tas ini, supaya ini kan nanti kalau misalkan ada gempa gitu pasti harus ada penampungan ya. Jadi kita udah siap, ada obat-obatan, masker, buat berkas, air minum, senter nih, kotak P3K yang memang buat obat-obatan, masker juga untuk melindungi kita saat penampungan kayak gitu kan banyak orang-orang, tentu saja itu akan mengalami banyak penyakit dari yang lain tertularnya ya. Fluid kalau misalkan kita sebagai alat komunikasi kalau ada kondisi darurat ya. Terus kita harus bawa uang cash, disediakan tas ini untuk berjaga-jaga, bawa handphone atau handy talkie untuk alat komunikasi, dokumen kayak gitu disimpan di tas ini untuk lebih aman, karena kan kebanyakan yang terjadi bencana itu kehilangan dokumen dan lain-lain ya. Tadi kan kata A juga kehilangan materi dan lain-lain. Bawa air minum sebagai jaga-jaga. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Seperti tadi yang saya bilang, saya akan memaparkan materi, terus ada tanya jawab juga. Tapi sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Bagaimana? Tadi itu kan bahas tentang bencana, memang harus pakai kacamata hitam gitu. Oh iya, karena kacamata hitam itu bisa melindungi dari sinar juga si abu vulkanik ya, biar memang tidak kena mata. Tapi kalau misalkan mau pakai kacamata yang lain juga bisa kok.
Baik, kalau begitu saya tanya kembali ya sebagai apakah tersimak atau tidak materinya. Nah, kalau misalkan terjadinya banjir, kita itu harus kemana sih menyelamatkan dirinya? Kalau banjir ya tempat yang tinggi lah. Tempat yang lebih tinggi, oke. Kalau misalkan terjadi gempa bumi, kita harus apa sih? Pertama tutup tenang. Mm-mm. Yang kedua mah menyelamatkan diri seminimal mungkin ke tempat yang tidak rawan. Oke, dan jangan panik ya, itu yang paling penting. Nah, oke. Nah, tadi saya kan sudah menjelaskan tuh bagaimana ya cara penyelamatan saat bencana alam. Mudah-mudahan bisa memaparkan ke teman-teman yang lain. Terus saya evaluasi juga, ternyata sudah paham ya bagaimana cara penyelamatan ini saat bencana. Sudah selesai untuk penyuluhan kesehatannya. Nanti saya juga ingin bertemu dengan teman-teman Karang Taruna yang lain untuk mendemonstrasikan bagaimana sih cara penyelamatan bencana. Ini kan baru materinya saja ya. Waktunya nanti mungkin hari Minggu sekitar jam 8 di lapangan ADA ya. Di mana sepakat? Untuk jadwalnya kita lihat dulu jadwalnya terlebih dahulu. Oke. Kita harus juga koordinasi juga sama teman-teman. Mungkin nanti kita kelihatan. Oke. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.